Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Amin. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak yang soleh dan soleha, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Nah, setelah kalian mempelajari materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun nanti, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari gibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita mendengar atau bahkan ikut terlibat dalam perbincangan yang menggosipkan orang lain. Perilaku ini dalam Islam disebut dengan gibah. Dan gibah itu sendiri adalah perbuatan yang sangat dilarang karena dapat merusak hubungan antar manusia, merusak reputasi orang lain, dan bahkan merugikan diri sendiri. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk selalu berhati-hati dalam berbicara dan menghindari gibah. Sebaliknya, kita harus membiasakan diri untuk melakukan tabayun. Tabayun di sini adalah upaya untuk mencari kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya. Anak-anak yang soleh dan soleha sekarang itu akan menjelaskan pengertian gibah dan tabayun. Gibah itu adalah perbuatan menceritakan aib atau kekurangan orang lain kepada orang ketiga tanpa adanya alasan yang benar dan tidak disertai niat untuk memperbaiki keadaan. Dan tabayun adalah upaya untuk memastikan kebenaran suatu informasi dengan cara menyelidiki atau bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Ciri-ciri gibah yang pertama, membicarakan keburukan orang lain, fokus pada keburukan, kesalahan, atau aib seseorang. Yang kedua, dilakukan di belakang orang yang dibicarakan. Orang yang dibicarakan tidak ada di tempat saat gibah itu terjadi. Kemudian yang ketiga, tidak disertai niat untuk memperbaiki. Tujuannya hanya untuk menggosip atau mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang keempat, dapat melukai perusahaan orang lain. Gibah dapat menyebabkan seseorang sedih, marah, dan tertekan. Contoh gibah. Yang pertama, contoh gibah di lingkungan kerja. Tahukah kamu si Andi itu suka sekali ambil ide orang lain, padahal dia tidak pernah mengaku. Yang kedua, contoh gibah di lingkungan tetangga. Ibu Siti itu sok cantik, padahal rumahnya berantakan. Yang ketiga, contoh gibah di media sosial. Lihat saja foto profil Sirina, sok-sokan kaya padahal cuma pakai baju bekas. Yang keempat, contoh gibah di lingkungan sekolah. Si Budi itu bodoh sekali, pasti tidak lulus ujian nanti. Ciri-ciri tabayun. Tabayun adalah upaya untuk memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya. Berikut adalah ciri-ciri seseorang yang sedang melakukan tabayun. Yang pertama, mencari sumber informasi yang kredibel. Jadi orang yang melakukan tabayun akan berusaha mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti media resmi, ahli di bidangnya, atau saksi mata yang dapat diandalkan. Kemudian yang kedua, membandingkan berbagai sumber. Mereka tidak hanya mengandalkan satu sumber saja, tetapi membandingkan berbagai sumber informasi yang ada untuk menempatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, bertanya kepada orang yang lebih tahu jika ada keraguan. Mereka tidak ragu untuk bertanya kepada orang yang lebih ahli atau berpengalaman di bidang tersebut. Yang keempat, bersikap kritis. Mereka tidak mudah percaya begitu saja pada informasi yang didapat, tetapi akan menganalisisnya secara kritis dengan melihat fakta-fakta yang ada. Yang kelima, tidak terburu-buru menyebarkan informasi.
Mereka akan menahan diri untuk tidak langsung menyebarkan informasi sebelum memastikan kebenarannya. Yang keenam, memperhatikan konteks. Mereka akan mempertimbangkan konteks di mana informasi tersebut disampaikan, siapa yang menyampaikan, dan tujuan dibalik menyampaikan informasi tersebut. Kemudian yang ketujuh, terbuka pada kemungkinan kesalahan. Mereka menyadari bahwa informasi yang mereka terima bisa saja salah, sehingga selalu siap untuk memperbaiki kesalahpahaman. 8. Bersikap kritis. Mereka tidak mudah percaya begitu saja pada informasi yang didapat, tetapi akan menganalisisnya secara kritis dengan melihat fakta-fakta yang ada. 9. Tidak terburu-buru menyebarkan informasi. Mereka akan menahan diri untuk tidak langsung menyebarkan informasi sebelum memastikan kebenarannya. Yang ke-10, memperhatikan konteks. Mereka akan mempertimbangkan konteks di mana informasi tersebut disampaikan, siapa yang menyampaikan, dan tujuan dibalik menyampaikan informasi tersebut. Yang ke-11, terbuka pada kemungkinan kesalahan. Mereka menyadari bahwa informasi yang mereka terima bisa saja salah, sehingga selalu siap untuk memperbaiki kesalahpahaman. Contoh sikap tabayun. Yang pertama, sebelum membagikan berita di media sosial, seseorang akan mencari berita tersebut di beberapa sumber yang berbeda dan memastikan kebenarannya. Yang kedua, ketika mendengar gosip tentang teman, seseorang akan bertanya langsung kepada teman tersebut atau orang yang mengetahui kebenarannya. Yang ketiga, sebelum mengambil keputusan, penting berdasarkan suatu informasi, seseorang akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya. Dampak negatif ghibah. Jadi ghibah ini mempunyai beberapa dampak negatif. Yang pertama, merusak hubungan antar manusia. Ghibah dapat merusak tali silaturahmi dan menyebabkan permusuhan. Kemudian yang kedua, merusak reputasi orang lain. Ghibah dapat menjatuhkan martabat dan harga diri seseorang. Yang ketiga, menimbulkan fitnah. Ghibah yang tidak berdasar dapat menjadi fitnah yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Kemudian dampak negatif ghibah yang keempat, dosa besar. Dalam Islam, ghibah adalah dosa yang besar yang pelakunya akan mendapat balasan di akhirat nanti. Dampak positif tabayun. Dampak positif melaksanakan tabayun atau upaya untuk memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya memiliki dampak positif yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Berikut adalah beberapa dampak positif dari melaksanakan tabayun. Yang pertama, mencegah penyebaran hoaks. Salah satu dampak paling nyata adalah terhindarnya penyebaran berita bohong atau hoaks. Dengan tabayun, kita dapat memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya, sehingga tidak ikut serta dalam menyebarkan informasi yang menyesatkan. Yang kedua, menjaga keharmonisan sosial. Tabayun membantu menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dengan memastikan kebenaran suatu informasi. Kita dapat menghindari kesalahpahaman, fitnah, dan konflik yang seringkali dipicu oleh informasi yang tidak akurat. 3. Meningkatkan kredibilitas. Orang yang sering melakukan tabayun cenderung lebih dipercaya oleh orang lain. Hal ini karena mereka dianggap sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan dan tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong. Yang keempat, menjaga reputasi diri sendiri. Dengan tabayun, kita menjaga reputasi diri sendiri sebagai individu yang bijak dan bertanggung jawab. Kita tidak akan terjebak dalam menyebarkan informasi yang
dapat merugikan orang lain. 5. Memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dalam konteks Islam, tabayun juga memperkuat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim dengan saling mengingatkan untuk selalu melakukan tabayun. Kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih saling percaya dan menghormati. 6. Menumbuhkan kritis. Tabayun mendorong kita untuk berpikir kritis dan tidak mudah percaya pada segala sesuatu yang kita dengar atau baca. Kita akan terbiasa untuk mencari bukti dan menganalisis informasi secara mendalam. 7. Memperkaya pengetahuan. Dalam proses tabayun, kita akan banyak belajar dan memperoleh pengetahuan baru. Kita akan terdorong untuk mencari sumber informasi yang valid dan terpercaya. Pentingnya melaksanakan tabayun. Yang pertama, mencegah penyebaran berita bohong. Dengan melakukan tabayun, kita dapat memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya. Yang kedua, menjaga keharmonisan sosial. Tabayun dapat mencegah terjadinya konflik dan perselisihan. Ketiga, menjaga kehormatan diri sendiri. Dengan melakukan tabayun, kita menunjukkan sikap yang bijaksana dan bertanggung jawab. Cara menghindari gibah. Yang pertama, menjaga lisan kita. Jadi kita harus berhati-hati dalam berbicara dan menghindari perkataan yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, berprasangka baik. Selalu berpikiran positif terhadap orang lain. Yang ketiga, menutup aib orang lain. Jika mengetahui aib seseorang, maka tutupi aib tersebut. Keempat, memperbaiki diri sendiri. Fokuslah untuk memperbaiki diri sendiri daripada mengurusi kekurangan orang lain. Dalil tentang gibah. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama yang lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentunya kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang." Bahaya gibah. Yang pertama, merusak persaudaraan. Gibah dapat merusak hubungan antar sesama muslim, bahkan dapat menyebabkan permusuhan. Yang kedua, dosa besar. Gibah termasuk dosa besar yang dapat menghapus amal kebaikan. Yang ketiga, menghancurkan reputasi orang lain. Gibah dapat merusak nama baik dan reputasi orang lain. Cara melaksanakan tabayun. Yang pertama, mencari sumber yang terpercaya. Pastikan informasi yang kita terima berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Yang kedua, meminta klarifikasi. Jika ragu dengan suatu informasi, jangan ragu untuk meminta klarifikasi kepada orang yang bersangkutan atau sumber yang lebih terpercaya. Kemudian yang ketiga, tidak mudah untuk percaya dengan rumor. Hindari penyebaran rumor atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Anak-anak yang soleh dan soleha, materi kita untuk hari ini cukup sekian. Insya Allah kita akan lanjut lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.